Halo teman, masih denganku Awang Kagunan. Rahayu. Oke, ini aku masih menyimpan dua pertanyaan. Jadi kalau aku jawab pertanyaan yang ini berarti tersisa satu pertanyaan. Oke. Bagaimana cara menghilangkan kemarahan yang teramat dalam sampai ada keinginan untuk membunuhnya? Rada serem iki ya. Begini. Aku kemarin sudah WA juga sudah bales pertanyaan ini kepada yang bersangkutan. Mungkin aku sempurnakan ya jawabannya ya Mas ya. Mas ini kebetulan ini Mas. Aku sempurnakan jawabannya. Karena kemarin sepertinya tidak terpuaskan jawaban itu. Bagaimana cara menghilangkan kemarahan yang teramat dalam sampai ada keinginan untuk membunuhnya? Mungkin satu hal yang harus dilakukan adalah menyadari bahwa kemarahan itu sebenarnya sangat tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri. Segala bentuk emosi itu yang dirugikan itu sebenarnya diri kita sendiri. Sama seperti iki perumpamaan ya. Ada bola api. Kita sama-sama tahu tuh. Bola api itu panas. Tapi kita memaksa untuk menggenggam bola api itu. Jadi yang kebakar ya tangan kita sendiri. Oh, udah tahu kalau bola api itu panas. Secara logik ya, secara logika. Kita udah tahu bahwa bola api itu panas. Tapi kita memaksakan diri dan terus dengan ego kita, dengan nafsu kita untuk terus menggenggam bola api itu. Nah, tanpa kita sadari, ya tangan kita yang akan melepuh, tangan kita yang akan kebakar. Dan rasa sakit itu ya bukan hanya tangan aja, tapi seluruh tubuh, sekujur tubuh juga akan merasakan dampaknya, merasakan sakitnya. Pun sama dengan emosi-emosi yang tidak memberdayakan. Kalau di sini membahasakannya dengan kemarahan, ya kemarahan itu bagian dari emosi yang tidak memberdayakan gitu. Sama, ketika kita menggenggam kemarahan itu, ketika kita memelihara kemarahan itu, ya, dalam hati kita, dalam jangka waktu yang lama, ya kasusnya akan sama dengan bola api, perumpamaan bola api yang aku sampaikan tadi di depan. Yang rugi diri kita sendiri. Sing ngerasake muangkel bertubi-tubi itu ya diri kita sendiri. Sing ngerasake panas ati ya diri kita sendiri. Yang keganggu pikirannya juga diri kita sendiri. Belum tentu orang yang menurut kita sudah melakukan kesalahan dan memberikan dampak kemarahan kepada kita itu merasakan hal yang sama gitu. Bisa jadi dia baik-baik saja, orepe fine-fine aja gitu loh. Jadi menurutku bagaimana caranya? Yang paling simpel yaitu dulu disadari dulu bahwa kemarahan ini nggak ono manfaatnya gitu. Kemarahan ini tidak memberdayakan. Dan kemarahan ini ketika tak genggam, ketika tak pelihara, ya, itu tidak akan membawa dampak yang baik untuk diriku sendiri. Karena rasaku terganggu, pikiranku terganggu. Itu yang harus disadari dulu. Terus ya, iki sing grade rada luwih dhukur iki ya, yang levelnya lebih tinggi. Ketika kita marah, itu kita coba melihat dari sisi yang berbeda, melihat sebuah permasalahan yang menyebabkan
kemarahan ini ya, kemarahan kita itu dari sisi yang berbeda, dari angle yang berbeda. Nah, kenapa kemarahan itu muncul? Karena apa yang terjadi atau dampak dari sebuah kejadian ya, atau dampak dari sebuah keputusan, dampak dari sesuatu yang dilakukan orang lain itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi itu yang perlu diingat. Kenapa kok muncul kemarahan? Karena dampaknya, efeknya, apapun itu bentuknya tidak sesuai dengan kebutuhan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya muncul kemarahan, kekecewaan, dan lain-lain itulah ya, yang tidak memberdayakan. Itu yang kedua. Terus ini kalau yang lebih tinggi lagi nih levelnya, kita harus menyadari bahwa oh, lah iku ya podo-podo menungso, iku podo-podo makhluknya Gusti Allah, itu sama-sama makhluk Tuhan. Ketika kita membenci seseorang dengan kemarahan yang sangat dalam katanya, sampai ada keinginan untuk membunuhnya, kita harus tarik mundur. Ketika kita membenci seseorang, ketika kita membenci orang lain, itu sama dengan kita membenci penciptanya. Nah, podo-podo makhluknya Gusti Allah. Gusti Allah aja Maha memaafkan dan Maha mengampuni. Itu yang menciptakan ya. Apalagi kita yang sama-sama ciptaannya. Jadi ketika kita membenci orang lain atau membenci apapun itu ciptaannya Gusti, ya otomatis kita juga nggak suka dengan yang menciptakan. Itu bentuk protes dari yang menciptakan gitu. Iku levelnya wis lebih tinggi lagi. Jadi ketika kita menyadari bahwa di dalam diriku, di dalam dirinya yang katanya sumber dari kemarahan itu, di dalam diri semua manusia yang ada di jagat semesta alam raya, atau bahkan dari semua seisi jagat alam semesta raya, di sana ada daya Tuhan. Dan ketika kita menyakiti daya Tuhan yang lain, itu sama dengan menyakiti diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita adalah satu daya. Iku lek wis levelnya lebih tinggi lagi. Tapi kalau belum sampai di situ, nggak apa-apa, karena semua orang itu butuh proses. Semua itu nanti akan ada waktunya. Nah, ketika ada kemarahan yang luar biasa, ya disadari aja. Oh iya, kemarahan ini atau emosi-emosi yang tidak memberdayakan diri ini, itu akan menyakiti diriku sendiri. Atau ketika kita menyadari bahwa, oh kemarahan ini umpamakan aja sebagai bola api. Kemarahan ini umpamakan aja sebagai bara api. Jadi ketika kita nekat, ya, ketika kita memaksakan diri untuk menggenggam bara api itu, yang akan merasakan sakit adalah diri kita sendiri. Jadi biar cepat move on, biar cepat let go, biar bisa cepat untuk memaafkan. Begitu ya. Terus misalnya wangel iki bun, wis rodok ngeyel iki, wangel iki bun. Ya udah datang aja ke Jogja ketemu aku, nanti aku terapi. Iku cara sing paling gampang. Oke?
Semoga bisa diterima penjelasanku ya, semoga bisa diterima jawabanku. Mohon maaf kalau ada ketidaksesuaian. Semoga bermanfaat. Rahayu. Dadah.